halaman 32. Halaman 32 tentang paslun aqall kafni. Kemarin kan memandikan ya? Udah ya? Mandikan udah, sekarang aqall kafni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Syekhuna al-Muallif rahimakallah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Faslun aqallul kafni saubun ya ummuhu wa akmaluhu lirrajuli salasul faifa walil mar'ati qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang cara mengkafani mayat. Ya, cara mengkafani mayat, baik itu mayat laki-laki maupun mayat perempuan. Kalau kemarin kita sudah cara memandikan mayat, tinggal besok kita akan dimandikan. Ya, kalau sekarang ini kita masih bisa mandi sendiri, tapi besok akhirnya kita akan dimandikan. Sekarang tentang masalah mengkafani mayat. Kalau sekarang kita bisa pakai baju sendiri, bisa berpakaian sendiri, besok kita akan dipakaiin baju oleh keluarga kita. Ya. Nah, bagaimana nih cara mengkafani mayat? Kan kita calon-calon mayat nih. Ya. Dan kita harus bisa itu. Sebab yang paling afdal itu nanti yang mengkafani mayat adalah orang yang muhrim. Ya. Baik itu memandikan maupun mengkafankan. Terutama kalau orang tua kita meninggal dunia, anak itu harus bisa. Jangan orang tua meninggal dunia kita tinggal kabur. Ya, main slot. Iya, mancing. Ya jangan ya. Harus kita bisa tuh mandiin, ngapanin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqallul kafni. Faslun aqallul kafni. Nah, ini kain kafan yang paling minim. Ya, paling minim. Itu saubun, yaitu berupa pakaian. Ya ummuhu, yang menutupi semua badannya. Ya. Jadi kalau kita mengkafani mayat itu semua badan harus tertutup. Ya, paling harus tertutup tuh, semua badan mayat harus tertutup. Nah, sementara bagi laki-laki wa akmaluhu lirrajuli salasul faifa. Kalau buat laki-laki, mayat laki-laki ini 3 lembar. Ya, buat laki-laki 3 lembar. Nih yang laki-laki nih, besok kain kafan kamu cuma 3 lembar. 3 lipetan. Kalau buat perempuan itu 5 lembar. Ya. Kenapa laki-laki cuma 3, perempuan 5? Kok perempuan paling banyak? Apakah boleh 3 lembar perempuan? Kalau memang udah kagak ada lagi, apa boleh buat? Kalau udah kagak ada lagi, beli di mana-mana kagak ada, ya dan sebagainya. Emang udah kagak ada banget dah, ya benutupin boleh. Dan nggak mesti kain kafan itu putih, tapi memang yang disunahkan warna putih. Boleh nggak warna-warna lain? Kalau warna putih nggak ada, boleh. Ya, kalau warna putih nggak ada sama sekali, boleh warna hijau, biru, merah juga boleh kalau nggak ada. Atau pakai bahan-bahan yang lain juga boleh.
Jangankan bahan yang lain. Contoh ada mayat meninggal dunia nih. Ya, ada mayat meninggal dunia. Emang mayat udah mati. Yang namanya mayat meninggal lah. Ya, ada orang meninggal dunia. Ya, ini orang miskin banget ini. Ya. Bahan-bahan kagak ada buat nutupin si mayat. Boleh itu dikafani dengan selain bahan. Misalkan pakai koran ditutup-tutupin, dibet-libet, boleh. Karena nggak ada bahan sama sekali. Atau bahkan dengan lumpur pun, dengan lumpur boleh. Ya kalau memang udah kagak ada bahan sama sekali. Tapi kan mustahil kan gitu kan. Ya kalau itu kan cuma sekedar contoh. Kalau memang contoh nggak ada sama sekali bahan, jangankan kain putih. Ya bahan baju sebagainya nggak ada sama sekali. Ya udah apa boleh dengan yang lain. Yang penting badan mayat tertutup. Badan mayat tertutup semuanya. Nah yang disunahkan itu bahan putih. Nah bagi laki-laki 3 lembar. Bagaimana caranya? Kalau laki-laki itu 3 lembar. Yang pertama buat sarung. Ya, yang pertama buat sarung. Yang kedua buat baju kurung. Ya, yang ketiga buat bungkus. Udah itu doang kalau laki-laki. Sarung, baju, bungkus. Ya, makanya itu wa akmalu rajuli salasul faifa. Ya, itu bagi laki-laki ya cuma ada 3 lapis kain. Nah, bagaimana kalau buat perempuan? Walil mar'ati komisun wa khimarun wa izarun wa lafafatani. Nah bagi perempuan itu yaitu yang pertama pakai baju buat gamis, buat menutup kepala, buat sarung dan 2 lapis kain. Nah jadi kalau buat perempuan nih yang pertama apa? Buat baju gamis. Ya, kedua buat penutup kepala, kudungan. Ya, yang ketiga buat sarung. Yang keempat kelima buat lapisan. Atau boleh yang pertama itu buat celana dalam. Yang kedua buat sarung. Yang ketiga buat baju kurung. Yang keempat buat kudung. Yang kelima buat nutup. Mau nggak dipraktekin? Mau nggak dipraktekin? Ada yang mau dipraktekin? Ya. Ya makanya kalau di sekolah itu ada praktek mengkafani mayat. Ya, mengkafani mayat praktek itu harus bisa. Jadi enggak mesti ngandelin orang. Ya kalau kamu bisa nih, udah kamu kerjain. Ya enggak usah ngandelin orang atau dari kelompok janaiz dan sebagainya. Ya. Nah makanya kan ada namanya pelatihan. Pelatihan untuk memandikan jenazah, pelatihan untuk mengkafani jenazah. Nah ketika sudah latihan, ya dapat itu sertifikat pelatihan. Ya, nanti ketika dia udah dapat sertifikat pelatihan, tandanya dia udah lulus. Ya, dia udah bisa, udah mampu untuk mengkafani mayat. Jadi enggak sembarangan, enggak asal-asalan. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika nanti sewaktu-waktu ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, kalau laki-laki ya tadi pertama buat sarung dulu tuh. Ya, jadi lipetan yang pertama itu panjang. Ya panjang lipetannya. Kayak panjang dan lebar seukuran melebihi tingginya mayat. Ya, yang kedua buat sarungnya dijajarkan. Ya, dijajarkan. Yang ketiga buat penutup. Dan harus lebar itu, lebar panjang. Melebihi ukuran panjang atau tingginya si mayat. Udah diikat sarung laki-laki, pakai sarung gitu. Yang kedua, nah, baju kurung nanti tengah-tengahnya dibolongin. Buat apa? Buat dimasukin kepala. Gitu. Dimasukin ke mayat. Sama seperti kamu misalkan nggak punya jas hujan. Ada plastik, kan tengah-tengahnya kamu bolongin tuh. Biar masuk kepala kan gitu ya. Nah, itu buat baju kurung namanya. Ya, setelah itu baru lembaran yang pertama di bawah itu buat bungkus.
Ya, buat bungkus. Itu cara mengkafani mayat laki-laki. Ya, bagaimana kalau seandainya mengkafani mayat perempuan tadi? 5 lembar itu disusun. Ya, susunan pertama kain kafan yang melebihi ukuran tingginya si mayat. Ya, termasuk lebarnya. Yang kedua, ukuran kedua yaitu buat apa? Buat baju gamis. Ya, atau buat apa? Buat sarung. Yang ketiga buat gamis, yang keempat buat celana dalam. Ya, buat celana dalam di apa namanya pakai celana. Yang kelima baru buat bungkus itu. Yang kelima tadi, yang keempat itu buat apa? Buat penutup kepala kudungan. Yang kelima baru buat tutup. Apa ya? Ya, karena anggota tubuh manusia yang perempuan dengan tubuh manusia laki-laki beda. Makanya wanita yang masih hidup pun pakaiannya lebih banyak ketimbang laki-laki. Perempuan nih kalau pakai baju baru aku masih hidup banyak dia pakaiannya. Ya, kalau kita kan laki-laki paling cuma 3 baju, sarung, celana udah kan 3. Kalau perempuan ya buat dalamannya lagi, buat andok, buat dalamannya lagi, ya buat apa namanya macam-macam. Makanya paling banyak perempuan. Ya. Itu cara mengkafani mayat. Dan ketika mengkafani mayat pun juga harus ditaburi dengan wangian. Ya, ada namanya kapur barus yang sudah dihancurin. Itu buat apa? Buat nanti badan-badan si mayat itu harum wangi. Ya, itu disunahkan. Ya, biar wangi berharum. Setelah dimandikan, diwudukan, terus dikorbankan. Nah, badan-badan si mayat semuanya harus harum, wangi. Belum lagi dipercikan-percikan minyak wangi itu, kain kafannya minyak wangi. Baru buat penutup, ya lipetan si mayat. Nah, dibungkus itu, bungkusan pertama dari ujung nih, yang kedua badan, pundak, yang ketiga tengah-tengah, yang keempat ini nih, ya, yang kelima bawahnya. Nah itu baru tuh setelah udah semua selesai dibawa menuju alam kubur, alam barzah, kuburan. Sebelum dikuburin kan disolatin dulu tuh. Ya, maka kata Nabi, iza wudiatil janazah. Kalau mayat itu habis dikapanin, dibawa dimasukin kurung batang, ya dibawa ke musola, ke masjid boleh disolatin. Apalagi dibawa ke kuburan. Itu kata Nabi, mayat yang lagi digotong itu, kalau mayatnya orang-orang baik, rajin ngaji, rajin sedekah, ya rajin zikir sama orang baik, itu mayat udah minta buru-buru itu. Udah apa buruan, minta buru-buru itu mayat tuh. Ya. Tapi ketika mayat itu orang-orang yang durhaka, ama ibadah kagak doyan, ama ngaji segen, ama amal emang pelit banget, ya main slot mulu, ya ngadu ayam mulu, sama orang ribut mulu, ya udah dah. Ketika digotong itu ke musola, ke masjid atau ke kuburan, itu mayat berontak. Mau dibawa kemana saya? Ya wailah tajabun nabiyya, mau dibawa kemana saya? Berontak itu mayat. Kalau mayatnya orang-orang yang durhaka. Nah, apa kata Nabi? Orang-orang yang pada gotong itu kupingnya, telinganya disumpel-sumpelin oleh Allah, pandangannya juga ditutup. Sehingga manusia sekelilingnya yang sedang mengiring mayat itu enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Yang bisa mendengar itu selain manusia. Binatang-binatang dengar itu. Ya, rintihan jeritan mayat. Ya, maka ada di Jepang, ya di Jepang itu pengen taunya bagaimana proses ruh itu lepas dari jasad sampai dibuat itu bagaimana caranya nih. Ya, mereka biar yakin apakah emang benar-benar ada ruh atau enggak. Sementara kan pandangan mereka itu organ tubuh, kalau orang meninggal dunia, organ tubuhnya udah enggak berjalan lagi, berproses. Ya, ibarat motor kalau mesinnya mati udah mogok kan?
kan gitu. Itu pandangan mereka. Nah, ketika mereka berpikir bahwa manusia itu ada ruhnya, ya, ada ruh yang Allah ciptakan. Pengen tahu itu bagaimana ruh itu lepas dari badannya. Setelah mereka tahu, diteliti-teliti, mereka kaget semuanya, sehingga mereka langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakin bahwa ruh itu yang Allah ciptakan ada pada tubuh manusia, dan itu nanti akan kembali kepada alam yang ketiga, yaitu alam kubur, alam barzah. Nah, makanya kita nih manusia di dunia ini nggak selama-lamanya. Ya, sekalipun orang udah tua, rakus dengan kekuasaan, rakus dengan kepemimpinan, rakus dengan uang sebagainya, mereka itu pada dasarnya tertutup hatinya, nggak memikirkan bagaimana mereka besok mati. Ya, nggak memikirkan bagaimana mereka besok itu meninggal dunia. Semua harta yang mereka cari, yang mereka kumpulkan, mereka nggak bawa itu besok. Ya, yang rakus, yang tamak dan sebagainya. Itu tanda mereka orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hatinya udah keras, ya. Itu telinganya udah tertutup itu. Pandangan matanya selalu keserakahan. Ya, padahal itu semua yang dicari kekuasaannya, hartanya, yang nggak tahu ini dari mana, besok semua itu mereka tinggalkan. Nggak ada gunanya sama sekali. Jabatan udah nggak ada gunanya, harta juga udah nggak ada manfaatnya. Tinggal yang dibawa cuma 3 lapis kain kapan. Ya, kalau perempuan cuma 5 lapis kain kapan, dan besok itu kita semua akan menanggung semua apa yang kita perbuat di dunia. Kalau kita di dunia baik, insya Allah mendapatkan kebaikan. Kalau kita jahat di dunia, pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ketika kita mengkafani mayat, ya kita harus tahu tata caranya, mempersiapkan dulu kain kafannya, ya apa yang kita laksanakan, apa yang kita siapkan, sehingga lipatan kain kafan pada laki-laki jenazah atau jenazah pada wanita itu kita paham, kita tahu, dan kita langsung bisa mempraktekannya tanpa ngandelin orang lain. Ya, itu tentang cara mengkafani mayat. Faslun arkanu sholatil janazati sab'atun wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau nanya? Ya. Kalau mayat mujahid, ya, itu namanya mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau mereka meninggal dunia, matinya syahid, nggak usah dipakai kafanin lagi. Jangankan dimandiin, dikafanin juga kagak. Bajunya yang berlumuran darah sengaja nggak boleh dilepas. Langsung aja udah dikuburin, pendem. Semua apa yang menjadi bekas pada tubuh mayat yang mujahid itu sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi orang yang mati syahid yaitu para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah itu matinya mati syahid. Jadi enggak usah dimandikan, enggak usah dikafankan kalau matinya mati syahid. Beda dengan kita. Ya. Bagaimana kalau seandainya dikafankan juga? Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi yang orang yang mati syahid lebih baik enggak usah dikafankan. Bagaimana kalau di Palestina, di Israel, mati ya kebom hancur, ya atau mati sebagainya. Kalau memang dia muslim, kalau memang dia berjihad untuk membela agamanya, membela negaranya, mati syahid. Tapi karena kalau memang perangnya itu perang karena kekuasaan, ya perang karena politik sebagainya, ya karena ambisi dan sebagainya, bukan mati syahid. Ya, kalau matinya membela negara, ya membela bangsa, membela agama, itu mati syahid. Ya, tapi kalau misalkan matinya perangnya itu karena kekuasaan, merebut daerah-daerah sebagainya, ya dia mati ketembak, mati kebom, ya bukan mati syahid namanya. Gitu. Jadi dibedakan antara mati syahid dengan mati biasa. Ya silakan lagi yang nanya. Bagaimana? Cara penguburan massal.
Kalau kuburan massal itu ya, karena memang dalam kondisinya beda dengan orang yang biasa. Massal nih misalkan langsung ditumpuk-tumpuk, nggak usah pakai di Madinah Ali, udah langsung diuruk aja. Ya, langsung diuruk. Ya. Nah, kan itu yang disunahkan menghadap kiblat. Tapi karena kondisi darurat, karena mayatnya banyak, udah tumpuk-tumpuk aja. Ya nggak mesti pakai ngadep kiblat. Ya, langsung ditentangin, tumpuk, nggak apa-apa. Ya, nggak haram, nggak dosa. Karena memang dalam keadaan darurat keadaannya. Jadi nggak mesti menghadap kiblat. Ditentangin gitu. Diajarin. Itu kalau meninggalnya banyak kuburan massal. Tapi kalau satu-satu ya disunahkan menghadap kiblat. Pakai dinding hari juga. Ya. Dibukain juga tuh ikatan pocongannya. Ya, ikatan kapan dibukain juga. Biar apa? Biar si mayat itu mencium tanah. Kenapa disuruh mencium tanah? Ya karena memang dia menghadap kiblat pasti mencium tanah. Dan prinsipnya karena kita diciptakan dari tanah, kembali ke tanah. Dan besok badan kita jadi tanah lagi. Itu. Ya, ada lagi nanya? Ya. Kalau di laut, bagaimana meninggal di laut? Ya, di tengah-tengah laut misalkan mau pulang susah sebagainya, udah lemparnya ke tengah laut. Makan ikan. Kenapa? Karena tadi darurat. Dan ntar ruhnya nyebrang susah. Itu misalkan. Yang namanya rumah itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Iya. Ya. Jasad dilempar di tengah lautan makan ikan, ntar ruhnya nggak bisa berenang lagi katanya. Iya. Ruhnya ikut mati, lalu kagak mati lagi udah. Iya. Hah? Kalau memang dekat mungkin bisa ya nggak apa-apa ke darat. Tapi karena posisi di tengah-tengah lautan, ya jauh dari darat dan sebagainya. Ke daratan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya, udah lebih baik apa adanya. Ya, berarti ruh itu kagak di alam barja dong. Yang namanya alam barja itu ya. Yang namanya alam barja itu bukan cuma di bumi. Iya. Yang namanya alam barja bukan di bumi. Ya, itu semuanya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Berarti enggak pakai kapan-kapan juga. Kalau kan tadi, karena memang di kapal susah, nggak ada kain kapan sebagainya. Tahu-tahu dia mati misalkan, mati jantungan sebagainya. Menguburin juga susah, masa kubur di kapal. Iya. Ya nggak ada kain kapan sebagainya. Udah ceburin aja. Ceburin. Karena mau ke daratan pun juga lama. Kalau lama kan otomatis bau dan sebagainya. Tapi kalau bisa masih memungkinkan bisa dibawa ke darat, ke darat. Itu. Ya, saya. Yang perempuan yang nanya. Dan kedalaman liang lahat berapa meter? Yang penting jangan sampai nanti bau bangkainya itu keluar. Ya, kalau dulu karena memang dulu kan banyak binatang buas. Ya, dianjurkan biar dalam, biar kagak digali sama binatang buas. Kalau sekarang kan pemakaman di komplek-komplek. Indah-indah, cakep-cakep. Bahkan di daerah Cikarang itu ada pemakaman dan ada tipe VIP, ya, ada ya apa 1, 2, 3. Itu kalau VIP itu tiap bulan 2 juta. Di situ ada TV-nya. Ya, ada AC-nya. Iya. Ya, ada AC-nya. Ya. Berarti enggak ada syariat kedalaman minimal berapa enggak? Enggak ada. Yang penting jangan sampai baunya itu sampai keluar dan tidak digali dengan binatang buas. 2 jengkal misalkan 2 jengkal nih, boleh-boleh aja, tapi jangan sampai nanti bau bangkainya keluar, jangan. Nah, minimal setengah meter lah, biar bau bangkainya itu nggak sampai keluar. Gitu. Makanya bangkai manusia beda, tergantung amal ibadah. Kalau orangnya rakus, makan apa bangkainya bau banget, iya kan? Iya. Tapi kalau orang sering puasa, bangkainya wangi.
Beda kan? Sama dengan nih, kita nih udah dewasa, kan kita makan apa aja ya? Sama bayi 2 bulan 3 bulan, itu bayi biar kagak mandi seminggu tetap enak diciumnya. Bayi, ya kan? Coba bayi kagak mandi 2 hari. Wah, iya hawanya aja udah bau comberan. Iya, beda kan? Iya, kalau kita karena udah banyak dosa, banyak makan apa aja, ya sehingga badan kita udah kagak enak lagi diciumnya kalau kagak mandi. Tapi kalau bayi, ya masya Allah sedap banget kalau kita cium. Ya, misalkan Oja nih nyium istri, ya tengah-tengah malam, wangi apa wangi? Ya wangi. Iya. Tuh, ya, jadi tergantung amal ibadah manusia itu manusia. Bangkai manusia dengan bangkai binatang lebih bau bangkai manusia. Itu lebih bau. Ya, silakan lagi. Cukup ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ilaika kalimatul karim Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban katsiran wa baraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jam'anna hadza jam'an marhum waj'al tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma. Rabbana innaka jami'un nasir yawmin la raiba fi inna Allah la yukhliful mi'ad. Rabbana fil lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.